Saya Sita Gresela Brupandia akan mempresentasikan hasil PTK yang telah saya unduh, yaitu dengan judul Peningkatan Keterampilan Bercerita Siswa Kelas 7B SMP Negeri 1 Prambanan Sleman dengan menggunakan media boneka tangan yang dilakukan oleh Teni Wulan Sudaniti, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011. Berdasarkan PTK yang telah saya unduh, permasalahannya terkait dengan rendahnya kemampuan bercerita siswa kelas 7 pada SMP Negeri 1 Prambanan. Hal ini ditemukan pada hasil wawancara penulis dengan guru yang bersangkutan. Namun menurut pendapat saya, latar belakang dari penulis ini kurang kuat dikarenakan penulis melakukan wawancara dengan guru dan langsung menyimpulkan begitu saja tanpa melakukan uji ke lapangan terlebih dahulu atau misalkan melakukan tes dengan siswa. Kemudian, teori yang digunakan oleh peneliti sudah relevan dan cermat dalam memilih teori. Hal ini saya sampaikan dikarenakan teori yang dipilih oleh si peneliti sudah relevan dengan penelitian. Seperti pada pengertian keterampilan bercerita, peneliti mengambil salah satu teori dari Nurgiantoro tahun 2009 halaman 288 sampai 289 yang mengatakan bahwa bercerita merupakan salah satu tugas kemampuan atau kegiatan berbicara yang dapat mengungkapkan kemampuan berbicara siswa yang bersifat pragmatis. Selain itu, penulis juga menyertakan salah satu teori mengenai faktor-faktor pokok bercerita yang disampaikan oleh Sudarmaji pada tahun 2010. Lalu, media pembelajaran dan pengertian media pembelajaran yang disampaikan oleh Gelerts dan Eli via Arsyad tahun 2011. Lalu fungsi media pembelajaran yang disampaikan oleh Kem dan Dayton di Arsyad 2011 juga. Mengingat bahwa penelitian ini diterbitkan pada tahun 2011, maka teori-teori yang diambil pada saat itu adalah mutakhir dan merupakan teori-teori terbaru. Selain itu, teori-teori yang diambil juga sangat relevan dengan topik yang dibahas oleh si peneliti, yaitu mengenai peningkatan keterampilan bercerita siswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data, yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, teknik wawancara atau teknik non-tes dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap guru dan siswa untuk menggali informasi guna memperoleh data yang berkenaan dengan aspek-aspek pembelajaran, penentuan tindakan, dan respon yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga lembar observasi ataupun lembar pengamatan. Pengamatan adalah kegiatannya untuk mengambil data untuk melihat seberapa jauh efek tindakan yang telah dicapai. Selanjutnya ada juga instrumen angket yang menggunakan lembar angket, yaitu angket ini dipilih dalam penelitian untuk disusun untuk mengetahui ranah afektif siswa dalam pembelajaran berbicara tersebut. Selanjutnya pengumpulan datanya yaitu dokumentasi untuk mengambil data yang berupa keadaan sekolah, guru, siswa, dan kegiatan belajar mengajar. Menurut saya, berbagai teknik dan instrumen ini sudah sangat cocok digunakan dalam penelitian ini. Mengingat bahwa yang diteliti di sini adalah peningkatan keterampilan berbicara siswa, yang kita ketahui bahwa keterampilan berbicara tidak dapat dinilai dari kemampuan tes siswa, jadi harus dilakukan non-tes, yaitu mengenai lembar wawancara, lembar observasi, dan lembar angket. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan dalam rangka mendeskripsikan kemampuan berbicara siswa sebelum dan sesudah mendapat tindakan. Teknik ini dibagi dua, yaitu analisis proses dan analisis produk. Analisis data secara proses diambil pada waktu pembelajaran keterampilan bercerita menggunakan media boneka tangan. Analisis produk diambil dari hasil penilaian praktik bercerita siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua siklus penelitian tindakan kelas yang dilakukan di dalam penelitian ini, yaitu pada siklus pertama sudah memuat pelaksanaan, perencanaan, observasi, dan refleksi. Namun pada siklus ini tidak terdapat
bagian evaluasi. Kemudian pada siklus pertama, secara proses, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran keterampilan bercerita dibandingkan dengan sebelum diberi tindakan. Siswa juga sudah berusaha menjalankan tanggung jawab yang diberikan walaupun kadang masih merasa bingung. Secara produk, peningkatan keterampilan bercerita siswa dapat dilihat dari tes bercerita, yaitu peningkatan skor dapat dilihat dari skor rata-rata kelas pertindakan ke siklus 1 yang meliputi peningkatan tiap-tiap aspeknya. Peningkatan tersebut yaitu yang pertama volume suara, pelafalan, keterampilan mengembangkan ide, sikap penghayatan cerita, kelancaran bercerita, ketepatan ucapan, dan pilihan kata. Namun meski demikian, hasil yang didapat dari siklus 1 baik secara proses maupun produk telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik walaupun masih kurang memuaskan. Karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut adalah yaitu yang pertama, skor aspek ketepatan ucapan siswa perlu ditingkatkan lagi. Pemilihan kata dalam merangkai cerita perlu ditingkatkan lagi, dan skor peningkatan yang diperoleh masih kurang maksimal. Dengan kata lain bahwa pada siklus 1 telah ditemukan atau telah didapatkan hasil dari penggunaan boneka tangan terhadap kemampuan bercerita siswa. Namun meski demikian, hasil yang didapatkan masih belum dirasa maksimal oleh peneliti sebagai observer dan guru sebagai peneliti tersebut. Oleh karena itu, dilaksanakanlah siklus kedua, yaitu pada siklus kedua ini tidak jauh berbeda dengan siklus pertama dalam tahap-tahapnya. Namun, pada siklus ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa hal yang dirasa belum maksimal atau belum sesuai dengan target. Sehingga pada siklus kedua, peneliti dan observer lebih memfokuskan kepada keempat hal tersebut, yaitu seperti pada guru sebagai kolaborator akan meningkatkan kembali terkait dengan penggunaan media boneka tangan dalam pembelajaran keterampilan bercerita, yaitu dengan guru lebih banyak memberikan interaksi dan memberikan motivasi kepada siswa ketika bercerita di depan kelas menggunakan boneka tangan. Kemudian yang kedua, guru lebih memfokuskan kepada aspek ketepatan ucapan dan pemilihan kata. Yang ketiga yaitu dengan pemilihan tema, maka diharapkan siswa bisa mengembangkan cerita menjadi lebih menarik. Jadi di sini siswa diajak ataupun digiring untuk menjadi lebih kreatif dan lebih bervariasi dalam menciptakan tema-tema ketika bercerita. Kemudian menentukan instrumen yang meliputi lembar pengamatan, lembar penilaian keterampilan bercerita, catatan lapangan, dan alat dokumentasi yang tidak jauh berbeda dengan siklus sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil dari kedua siklus ini dapat dilihat pada tabel atau bagan yang telah disediakan oleh peneliti, yaitu dengan keterangan SB sangat baik dengan skor rata-rata 4,6 sampai 5, B 3,7 sampai 4,5, C 2,8 sampai 3,6, K atau kurang 1,9 sampai 2,7, sangat kurang dengan skornya rata-rata 1 sampai 1,8. Kemudian dapat dilihat pada bagan tersebut mengenai hasil pada siklus pertama dan siklus kedua, yaitu yang pertama dari aspek keaktifan siswa. Rata-rata sebelum mendapatkan tindakan nilai siswa adalah 2,39. Kemudian setelah dilakukan siklus pertama mengalami peningkatan, yaitu rata-rata nilai siswa 2,56. Kemudian pada siklus yang kedua semakin meningkat, yaitu berada pada rata-rata 3,17, sehingga peningkatan yang terjadi di sini adalah 0,78. Begitu juga dengan perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran, yang pada awalnya 2,53, pada siklus 1 meningkat menjadi 2,92, siklus kedua meningkat menjadi 3,25 dengan peningkatan 0,72. Kemudian yang ketiga yaitu minat siswa selama pembelajaran, yang rata-rata ketika pratindakan 2,42, kemudian pada siklus pertama 3,19, pada siklus kedua 3,33 dengan rata-rata peningkatan 0,91. Kemudian pada aspek keempat yaitu keberanian siswa bercerita di depan kelas, yang pada pratindakan rata-ratanya yaitu 2,78, kemudian pada siklus pertama mengalami peningkatan menjadi 3,6, pada siklus kedua mengalami peningkatan lagi menjadi 3,31, yaitu rata-rata peningkatannya adalah 0,53.
Kemudian aspek yang terakhir yang dinilai oleh peneliti yaitu aspek kerjasama kelompok, yang pada pratindakan rata-ratanya adalah 2,56, pada siklus pertama 3,11, pada siklus kedua 3,47, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengalami peningkatan 0,91. Maka dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa hasil penelitian ini terbilang berhasil dan cukup relevan dengan pembelajaran pada saat itu di kelas 7 SMP Negeri 1 Prambanan, sehingga dapat meningkatkan hasil dari keterampilan bercerita dari siswa dengan menggunakan media boneka tangan. Siswa yang awalnya menganggap bahwa bercerita itu mengungkapkan hal yang sepele, hal yang mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, namun pada nyatanya ketika disuruh bercerita, siswa sebenarnya terbata-bata dan tidak mampu bercerita. Setelah dilakukannya pembelajaran bercerita dengan boneka tangan ini, maka dapat dilihat melalui bagan tersebut, melalui tabel yang telah disediakan, bahwa terdapat peningkatan yang signifikan mengenai kemampuan bercerita siswa, terutama menggunakan boneka tangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media boneka tangan berpengaruh terhadap keterampilan bercerita siswa pada kelas 7B SMP Negeri 1 Prambanan. Demikianlah pembahasan dan presentasi saya mengenai proposal PTK yang telah saya unduh dengan judul Peningkatan Keterampilan Bercerita Siswa Kelas 7B SMP Negeri 1 Prambanan Sleman dengan menggunakan media boneka tangan oleh Teni Wulan Sudaniti dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011. Terima kasih.